Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kaung Leoris, Gembala dari Jakarta City Blessing atau Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Hari ini saya tidak sampaikan firman Tuhan, tapi ada teman saya yang luar biasa. Beliau mengalami mukjizat demi mukjizat yang luar biasa. Tetapi di atas segala mukjizat ini beliau menyampaikan mukjizat yang langgeng yang tidak akan pernah hilang. Mukjizat yang sifatnya kekal, saudara. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Ibu Irna Juwono. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom, para pendengar setia dalam acara live channel. Dengan saya hari ini adalah Irna Juwono dari Jakarta City Blessing atau Gereja Kasih Anugerah. Dengan kesempatan ini saya akan memberitakan kabar baik, yaitu mengenai hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu? Mungkin pemirsa atau pendengar yang akan menjawab, hidup kekal adalah hidup selama-lamanya, tidak ada kematian. Atau juga mungkin hidup yang kekal adalah nanti setelah saya meninggal, saya akan mengalami hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, memang itu benar, tetapi tidak lengkap. Yang dimaksud dengan hidup yang kekal bukan hanya untuk hidup selama-lamanya. Di surga, memang roh dan jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Tetapi hidup yang kekal adalah, mari kita coba membaca satu ayat firman Tuhan yang sangat amat terkenal. Dan mungkin para pemirsa atau pendengar juga sangat populer. Orang Kristen tahu dari kecil bahwa ayat ini adalah ayat emas, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama ini ayat firman Tuhan digunakan untuk mengajarkan bahwa Yesus datang untuk mengampuni setiap dosa kita dan juga memberikan keselamatan. Tetapi ayat ini diajarkan kurang lengkap. Karena di sini dikatakan bahwa hidup yang kekal, memberikan hidup yang kekal. Ya, coba kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini dari ayat pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita tahu kasih Allah itu tidak kecil, Allah itu begitu besar kasihnya. Dan Allah itu adalah kasih adanya. Kita melihat pada saat zaman perjanjian lama, yaitu di dalam Kejadian, pertama kali Allah menciptakan manusia. Pertama kali bumi ini masih kosong. Allah menciptakannya. Itu dari hari pertama, cakrawala, laut, ada terang, ada gelap juga, bahkan tumbuh-tumbuhan dan laut semuanya. Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Mengapa? Karena Allah begitu mengasihi manusia, Dia menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu. Dan yang terlebih lagi, Allah mempunyai hubungan yang intim. Allah mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Adam dan Hawa. Dia bisa bercakap-cakap, mungkin Adam dan Hawa saat itu bisa menyampaikan sesuatu atau mungkin juga curhat kepada Tuhan. Dan terlebih lagi Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk mengelola semua bumi ini. Dan begitu saking akrabnya bersama dengan Tuhan, tidak ada batasan antara Adam dan Hawa bisa berhubungan erat dan intim bersama dengan Allah. Tapi sayang, Adam tidak bisa mematuhi perintah Allah yang mengatakan jangan memakan buah atau pohon pengetahuan dan baik. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saat itu juga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mati. Mati, ya mati secara spiritual. Mati secara roh, bukan secara fisik. Sejak saat itu juga Allah tidak bisa berhubungan langsung dengan Adam dan Hawa. Allah rindu, Allah ingin sekali berhubungan yang sepertinya biasanya sudah dilakukan, tetapi sekarang tidak bisa karena ada satu jurang yang memisahkan, yaitu dosa. Sejak itu
Adam dan Hawa tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dan Allah sendiri mencari jalan, mencari seseorang. Siapa yang dapat bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Tapi sayang, dari sekian puluh ribuan tahun, Allah tidak menemukan satu orang pun yang dapat menemukan. Karena apa? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga hilang kemuliaan Allah. Satu-satunya cara Allah sendiri yang harus turun dan menyelamatkan manusia. Karena dia apa? Karena dia kasihnya besar. Karena dia mencintai manusia begitu luar biasa. Yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya Yesus begitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara lihat, esensi dari ayat itu sebetulnya bukan hanya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan kita selamat di surga. Tetapi tujuannya adalah apa? Hidup yang kekal. Pada saat saudara terima Yesus, saudara menerima kehidupan yang kekal itu. Apa sebetulnya hidup yang kekal itu sebenarnya? Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu berkata bahwa hidup yang kekal yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi yang disebut dengan hidup kekal itu memang benar kalau kita nanti selama-lamanya bersama dengan Yesus, atau selama-lamanya setelah kita meninggal ada kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus berkata hidup yang kekal itu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Oh, itulah yang disebut dengan mengenal. Apa sih yang disebut mengenal? Di dalam Alkitab kata mengenal itu adalah mempunyai arti mengenal secara pribadi, mengenal secara hubungan, mengenal secara intim, ya, bukan hanya mengenal secara pengetahuan intelektualitas. Misalkan saya mengenal presiden saya mengenal salah satu pejabat tertentu, atau saya juga mengenal selebriti tertentu. Bukan seperti itu yang disebut dengan mengenal. Arti mengenal dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, yaitu ginesko, yang menggambarkan hubungan yang sangat personal, erat, intim, layaknya hubungan suami dan istri. Nah, itulah yang diinginkan Allah Bapa kita. Jadi dia ingin sekali membina kembali hubungan yang sudah terputus itu seperti sedia kala waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Saya dulu kurang begitu mengerti mengenai kehidupan kekal. Saya dulu mengertinya, ya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya sangat pasti kalau saya meninggal saya pasti masuk surga dan saya hidup bersama-sama dengan Yesus pada saat meninggal. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, mengerti bahwa ternyata bahwa Yesus datang itu adalah untuk mengembalikan hubungan pribadi dengan Allah dan Bapa, dan juga memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa dan mengenal Yesus. Sejak itu saya berusaha untuk melatih diri saya mengenal secara pribadi atau disebut intim. Yang disebut intim layaknya suami istri itu apa? Tidak ada rahasia di antara suami dan istri. Semua saya ceritakan kepada suami saya. Dan saya tahu juga setiap hari, setiap saat saya berkomunikasi dengan suami saya. Saya tahu suami saya kesukaannya apa dan ketidaksukaannya apa. Begitu pula dengan Allah Bapa di surga. Saat kita menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, mendisiplinkan diri saya waktu itu, beberapa waktu yang lama sebelum saya begitu mengerti, saya belajar. Saya menyediakan waktu. Dengan segala kesibukan saya belajar bangun lebih pagi. Saya bangun jam 5, setengah 5 sudah bangun. Saya duduk diam sendiri, pribadi, tidak ada yang mengganggu. Saya, karena Allah adalah roh,
Jadi saya berhubungan dengan dia dengan berbahasa roh. Saya kadang-kadang banyak hal yang saya ingin ucapkan secara kata-kata, tapi terbatas. Tapi roh Allah ada di dalam diri saya. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri saya, roh itulah yang menghubungkan saya dengan Allah dan Bapa. Saya menyediakan waktu berdoa, berbahasa roh, minimal setengah jam, berkomunikasi, sampai saya intim bersama dengan Bapa di surga. Saya sampai tahu bagaimana karakter Bapa kita. Dia begitu kasih. Dia ingin mencurah kasihnya kepada kita. Dia memberikan kita otoritas. Dia menginginkan kita sehat. Dia menginginkan kita bahagia. Dia menginginkan semuanya yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita terus berhubungan. Setiap pagi minimal saya 1-2 jam bersekutu dengan Allah. Saya mengadakan satu hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Tanpa ada batasan. Karena saya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti selesai setiap pagi hanya saat teduh saja. Oh tidak. Kita percaya dan yakinkan diri kita bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Sepanjang hari, di dalam segala kesibukan, saya selalu berkomunikasi. Saya selalu bertanya. Kadang-kadang begitu banyak masalah. Saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kenapa masih begini? Tidak dibatasi, saudara. Yang namanya hubungan pribadi itu tidak dibatasi. Dengan waktu, dengan jarak, tidak. Setiap saat, siang, dalam pekerjaan saya sehari-hari, baik di rumah tangga maupun saya di kantor, saya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan Bapa di surga. Ada satu hubungan. Ada satu relationship tidak terbatas dengan Bapa. Sampai saya tahu apa kerinduan hati Bapa. Dan apa yang tidak disukai oleh Bapa di surga. Saya mengerti. Saya merasakan kasihnya. Saya merasakan belas kasihannya Tuhan. Dan saya mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa adalah menjadi kerinduan saya. Apa yang menjadi keinginannya Bapa di surga menjadi keinginannya saya. Apa yang tidak disukai oleh Bapa di surga, saya suka. Saya dengan sendirinya, saya berubah, saudara. Saat kita secara pribadi, kalau kita bergaul akrab dengan seseorang, itu tidak lain, itu akan transfer loh, saudara. Bapak, Ibu dan saudara sekalian pemirsa. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan transfer menjadi orang baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, kita akan transfer menjadi pintar juga. Kalau kita bergaul akrab dengan Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus, itu pun akan transfer dalam kehidupan kita. Tanpa saya sadari hidup saya berubah. Dulu saya mungkin orangnya gak sabaran, cepat marah. Tanpa disadari saya berubah dengan sendirinya. Saya tahu waktu saya punya masalah, saya tidak pernah bingung mencari jalan keluar kemana-mana. Enggak, hanya ada di dalam Yesus yang menjadikan saya keluar sebagai pemenang. Hanya di dalam Yesus saya tahu, waktu saya sakit saya tidak cari kemana-mana, saya cari kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Di dalam segala kegelisahan, di dalam saya kebingungan, mengambil satu keputusan yang sulit sekalipun, saya datang, saya ucapkan, saya ungkapkan kepada Allah Bapa di surga. Dan dia menjawab tepat waktunya. Kalau saudara, para pemirsa pendengar yang setia, mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Bapa di surga, ada kabar baik buat kalian semua. Buat para pendengar, saat ini mungkin mempunyai masalah. Apakah para pendengar pemirsa yang baik itu mengalami depresi, sedang bergumul dengan keuangan, atau juga kemiskinan yang terus menerus tidak ada jalan keluarnya, atau juga dalam penolakan, atau juga dalam penderitaan yang lain, atau juga dalam kegagalan di dalam pernikahan sekalipun, atau kita juga merasa gagal membina hubungan
dengan seseorang, konflik seringkali terjadi. Tidak tahu bagaimana jalan. Banyak orang seringkali hanya berseru minta pertolongan kepada Tuhan untuk menjawab setiap permasalahan ini. Tetapi banyak anak Tuhan tidak mengerti dan masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus datang untuk membebaskan semuanya itu. Yesus datang membebaskan kita dari dunia yang jahat ini. Saudara tahu, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua bumi ini sudah dikuasai oleh si jahat. Karena kuasa dan otoritas dari Allah Bapa sudah diambil oleh iblis. Karena kasihnya Allah kepada kita, maka dia memberikan Yesus itu untuk melepaskan dari semua ikatan dari si jahat, dari pengaruh daripada si jahat. Di dalam Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ini firman Tuhan katakan, saudara. Yang telah menyerahkan dirinya siapa? Yesus. Yesus yang menyerahkan karena apa? Karena dosa-dosa kita. Yang tadi saya sebutkan, pergumulan, masalah kehidupan, semuanya itu adalah upah dari dosa. Tapi kalau kita tidak terikat dengan dosa, kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, kita terlepas, kita bukan dari dunia ini. Yesuslah yang sudah melepaskan kita. Yesus melepaskan kita bukan hanya melepaskan saja, tetapi dia juga memberikan hidup. Hidupnya yang kekal. Hidupnya yang berkelimpahan. Hidupnya itu ada di dalam diri kita saat ini. Sayangnya pemirsa pendengar yang setia, banyak orang yang lupa. Karena kenapa? Karena Yesus itu adalah roh. Roh itu tidak terlihat. Yang terlihat sekalipun kita seringkali lupa, apalagi yang tidak terlihat. Hari ini Tuhan ingatkan dan simpan dalam hati. Para pemirsa dan pendengar, taruh dalam hati. Kalau saudara sudah memiliki Yesus, saudara juga sudah memiliki hidup yang kekal. Kita mengenal Yesus itu di mana? Di sini, di dunia. Berarti kehidupan kekal itu dimulai di mana? Di sini, di dunia ini. Dimulai sekarang ini, bukannya nanti. Memang benar itu juga nanti, tetapi kurang lengkap. Lengkapnya, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita dimulai dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Yesus melepaskan semua dari yang jahat dan memberikan juga kehidupan yang berkelimpahan seperti yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri yaitu iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku di sini siapa? Yesus. Yesus datang memberikan hidup, bukan hanya hidup saja, tapi hidup yang berkelimpahan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup berkelimpahan kalau kita masih terbelenggu dengan apa yang ada di dunia ini? Firman Tuhan katakan, dia adalah pencuri. Mencuri apa, saudara? Mencuri damai sejahtera kita, mencuri kesehatan kita. Mencuri apa lagi? Mencuri harta kekayaan kita. Mencuri segala sesuatu, apapun juga dicuri oleh iblis. Dan yang paling parah, iblis mencuri apa? Iman kita. Para pemirsa dan pendengar live channel yang setia. Hari ini kalau saudara belum mempunyai hubungan intim bersama dengan Bapa di surga, mulailah. Adakan satu hubungan intim bersama. Mulai disiplinkan diri. Mungkin pertama-pertama agak sulit ya. Tapi saya sudah mengalaminya.
dengan kedisiplinan. Daging ini memang menurut daging ini memang lemah ya. Tapi kita harus paksakan dengan kelelahan tubuh, sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Diawali dengan kedisiplinan, terus dilanjutkan dengan hubungan komunikasi yang intim dengan Bapa di surga. Sampaikan saudara apa yang menjadi keinginan, kerinduan, pergumulan apapun juga. Allah Bapa sangat ingin menolong kita semua. Kalau saudara saat ini sudah memiliki hubungan yang intim, puji Tuhan, lanjutkan terus sampai saudara peka mendengar sendiri pribadi suara Allah di setiap saat. Kalau saudara belum memiliki hubungan intim, saya akan berdoa buat saudara sekalian pada siang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan bagi para pemirsa dan pendengar live channel ini yang mempunyai kerinduan hati untuk mengenal Engkau, memiliki Tuhan kehidupan yang kekal. Yang mungkin selama ini dia belum mengerti, tapi hari ini Tuhan bukakan dan singkapkan sehingga benar-benar mengerti bahwa yang terpenting itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Dan saya percaya bahwa Yesus yang ada tinggal di dalam diri itu, dan Roh Kudus itulah yang selalu berhubungan dengan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kehubungan intim sudah dimulai dari sekarang ini. Pemirsa dan pendengar yang setia, kalau hari ini para pemirsa dan pendengar baru pertama kali mendengar kabar baik ini dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mudah sekali. Buka hati saudara. Dan saya akan berdoa dan saya ucapkan, saudara bisa mengikuti doa saya ini. Saya doakan pada saat ini. Bapa di surga, bagi pemirsa dan pendengar yang baru pertama kali mendengar kasih Engkau Yesus, dan dia mau membuka hati saat ini juga Tuhan. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dan berkuasalah di dalam hatiku. Aku ingin memiliki hidup yang kekal itu. Dan Engkau sudah mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, kutukan kami. Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku sudah menjadi anak-Mu, menjadi putra-putrimu Allah. Dan kehidupan kekal itu aku sudah terima dari sekarang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakinkan diri saudara, kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa terus berhubungan dengan Tuhan. Adakan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara juga sudah mengalami mukjizat di atas segala mukjizat tersebut yang Tuhan berikan dengan hadiah yang istimewa. Baik, waktu kami sudah habis. Saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing undur diri dalam program Life is a Gift ini, dan kita ketemu di episode yang akan datang. God bless you all. Amen.